berkatilah pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga Bu Yuni Tuhan, berikanlah kesehatan ya Tuhan, berkatilah juga dalam pelayanan, pekerjaan beserta keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh murid SMP 1 ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam selamat siang semuanya untuk murid kelas 8 pada hari ini. Terima kasih kepada Ivania Grace yang sudah membawakan kita di dalam doa. Nah, pada bab hari ini yang kita bahas adalah bab ke-9. Buka buku paketnya, buka Alkitabnya ya. Oke, judul besarnya adalah iman dan ketaatan. Yang pertama kita lihat di sini adalah mengimani kebenaran. Tuhan Yesus adalah pribadi yang harus diteladani dalam segala hal. Tidak ada alasan bagi kita menolak keteladanannya. Karena hidupnya lebih dari sempurna dan kudus, suci, tak bercacat. Keteladanan Yesus dapat menginspirasi siapapun untuk hidup kudus bersama Tuhan. Ia adalah kebenaran. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Seluruh hidup dan diri Yesus adalah kebenaran. Dan dia selalu menyatakan kebenaran. Tidak ada prinsip, pedoman, standar dan acuan lain selain kebenaran itu sendiri. Ia adalah kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Semua yang dilakukannya adalah kebenaran. Yang menjadi prioritas dan yang diinginkan Yesus hanyalah agar kebenaran dinyatakan kepada semua orang. Ya, hidup untuk kebenaran, melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran, itulah cara mengimani kebenaran yang hidup. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalimat ini ada tertulis Matius 4 ayat 1 sampai 11. Seperti ada tertulis Roma pasal 3, Roma pasal 8 ayat 36. Benarlah perkataan ini. 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi Markus pasal 15 ayat 28. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa Yesus dan para rasul selalu menunjuk pada firman Allah yang telah diberikan jauh hari sebelumnya. Nah, firman Allah adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, tidak dapat dikurangi ataupun tidak dapat ditambahkan. Karena firman Allah adalah kebenaran, kekal dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Orang Kristen harus meneladani Yesus, yaitu mengimani kebenaran firman Allah. Sebab Allah sendiri yang memelihara perkataannya dan penggenapannya adalah pasti. Ya, jadi kamu jangan ragu lagi. Yesus adalah kebenaran sejati. Pertanyaan nomor 1. Kamu jawab ya, catat baik-baik. Mengapa kita harus meneladani Yesus? Bagian kedua yang kita pelajari di bab ke-9 ini adalah kerendahan hati. Ya. Keteladanan Yesus melebihi apapun. Ia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai anak Allah, tetapi turun ke dunia dan berbaur dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Ya, tidak ada kedudukan dan status yang harus dipertahankan menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Iman yang tertuju kepada Allah, melakukan kebenaran, melayani dengan kerendahan hati, melepaskan semua yang digenggam erat untuk dipertahankan. Ya. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus kamu lepaskan sebagai wujud kerendahan hatimu? Bagian ketiga yang kita pelajari di bab ke-9 ini adalah menaati kehendak Bapa. Tuhan Yesus meneladankan ketaatannya tanpa syarat. Bahkan sampai puncaknya
ketika Yesus bergumul dan berdoa dengan sangat memohon kepada Allah, Bapa, hingga keringatnya jatuh seperti butir darah. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tahu persis bahwa konsekuensi ketaatannya saat ini adalah terpisah dari hadirat Allah. Ketaatan Yesus kepada Bapa akan mendatangkan keselamatan bagi manusia. Meskipun Yesus sendiri yang menanggung konsekuensinya. Dia dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Iman itu taat pada perintah dan kehendak Allah. Meskipun terasa menyakitkan dan menyulitkan pada saat melaksanakannya. Merugikan secara material atau menjadi hinaan orang di sekeliling kita. Iman itu taat sebab ia percaya bahwa Allah tidak pernah mengabaikan apapun yang dialaminya. Ya, ketaatan terhadap kehendak Bapa, apapun perintah dan kehendaknya merupakan salah satu wujud iman kepadanya. Oke? Pertanyaan nomor 3, apa konsekuensinya? Apa konsekuensi ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah? Tadi saya sudah sebutkannya. Bagian keempat di bab ke-9 ini sudah selesai. Perkataan sudah selesai ini adalah perkataan Yesus yang pada saat tergantung di kayu salib. Perkataan yang terakhir. Ia melaksanakan semua kehendak Bapa sampai mengantarnya pada kematiannya. Iman harus terus dipelihara, ditumbuhkan sampai pada akhir hidup di dunia ini. Banyak orang bersemangat pada mulanya, tetapi tidak dapat bertahan sampai pada akhirnya. Banyak alasan yang terdengar rohani dikemukakan hanya untuk menghindari perintah Allah. Ayub dalam penderitaannya bertahan sampai pada akhirnya. Iman memerlukan kesabaran, daya juang yang tinggi, dan ketaatan sampai akhir. Sebab apapun yang dikehendaki Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan. Yesus meneladankan ketaatannya sampai selesai. Kehidupan di surga kelak akan menjadi penghiburan dan peneguhan iman orang percaya. Oleh karena itu, setialah sampai akhir. Jangan setengah-setengah, ya. Jangan berhenti. Ya. Teruslah berbuat kebaikan. Lakukanlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Pertanyaan nomor 4. Apa yang harus diperlukan iman kita supaya mencapai titik akhir? Kirim jawabanmu di Classroom. Saya tunggu sekarang. Silakan Cecilia Monik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami bisa sehat selalu sampai saat ini dalam kesehatan rohani maupun jasmani ya Tuhan. Tuhan, kami baru saja menyelesaikan pelajaran agama Kristen hari ini. Berkatilah kami, semoga materi-materi yang telah disampaikan bisa kami pahami, kami cermati, dan dengan baik ya Tuhan. Juga berkati guru kami, Bu Yuni, yang telah mengajar kami, supaya ia diberikan kesabaran dan kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya ya Tuhan. Maafkanlah atas segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Roh Kristus